jika kita berbicara tentang moksa, maka akan sering terkenang atau teringat tentang Gajah Mada, Mahapatih dari Majapahit, dan Kebo Iwa, sang patih dari Bedahulu. Banyak versi memang yang menceritakan tentang keduanya, dan banyak interpretasi tentang kematian keduanya. Setelah melakukan penelusuran, juga pengkajian lewat berbagai media, dan tentunya dengan perenungan-perenungan antara logika, spiritual, dan legenda cerita itu sendiri. Kita tahu bahwa ketika dalam pertempuran antara Mahapatih Gajah Mada dan Kebo Iwa di Jawa, yang mana ketika itu Kebo Iwa diminta membuat sumur dan kemudian ditimbun dengan batu, yang mana akhirnya Gajah Mada dan Kebo Iwa bertempur mati-matian. Dalam pertempuran tersebut secara umum diceritakan bahwa Gajah Mada terdesak dan tentunya sempat berbicara dengan Kebo Iwa bahwa maksud dia itu adalah untuk mempersatukan Nusantara, yang mana Kebo Iwa ketika itu menyadari bahwa cita-cita Gajah Mada itu sangat mulia. Namun tentunya beliau tidak mau begitu saja ditundukkan. Tetapi dari dirinya kembali, sukma sucinya itu mengatakan bahwa dia memang harus mendukung, dan itu sudah kehendak dewata. Maka disampaikanlah kelemahan dirinya, yaitu Kebo Iwa pada Mahapatih Gajah Mada. Nah, ketika ini yang kami tangkap adalah penggambaran pertarungan mereka di dalam sumur. Maka disampaikanlah kelemahan dirinya, yaitu Kebo Iwa pada Mahapatih Gajah Mada. Nah, ketika ini yang kami tangkap adalah penggambaran pertarungan mereka di dalam sumur, yang mana lantas kemudian yang muncul Gajah Mada sendiri. Gajah Mada hanya berkata, ia telah tiada. Tidak ada orang yang melihat jasad. Tidak ada orang yang melihat darah. Kebo Iwa dinyatakan moksa. Berkaitan dengan moksanya ini, ketika Gajah Mada sudah memulai tidak menjabat sebagai Mahapatih, dan ketika sakit dia meninggalkan sebuah padesaan dan pergi entah kemana.
Dan mulailah saat itu Gajah Mada dinyatakan muksa pula. Ada apa keduanya bisa dinyatakan muksa? Mungkinkah ketika dalam pertempuran di dalam sumur yang dibuat Kebo Iwa, keduanya mempunyai kesepakatan bahwa jasad keduanya harus tidak ada di muka bumi ini? Sebuah perjalanan spiritual bisa melintas ke dalamnya. Tentunya keduanya ada perjanjian, sehingga sukma suci itu pun ada antara sukma suci sang patih Kebo Iwa yang mengawali sebagai penyerahan diri jiwa raga untuk sumpah palapa, dan ditutup oleh sang Mahapatih Gajah Mada menyerahkan diri dengan caranya sendiri untuk muksa. Kembali saya ingatkan, berbagai versi dalam muksanya kedua Mahapatih ini. Jadi, terimalah sebuah perbedaan sebagai wacana, sebagai penggalian lebih dalam lagi pada kita untuk lebih mengetahui tentang sejarah bangsa kita sendiri. Salam damai untuk semesta raya.